kantor langsung. Set kantor langsung. Set kantor langsung, set kantor. Mundur lagi. Buka. Langsung selatan Pak, langsung selatan Pak. Selatan Pak, langsung Pak. Selatan kantor Pak. Monggo Pak, langsung selatan, monggo. Menurut kamu orang yang dermawan itu orang seperti apa? Maka dia mengatakan, ya orang yang memberikan hartanya kepada orang lain, tidak ingin dibalas, tidak ingin kayak gini. Lah kalau orang dermawan kepada Allah bagaimana? Ya orang yang ibadah dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Minta pahala enggak? Ya minta pahala kepada Allah SWT. Gusti Allah itu ngasih pahala 10 kali lipatnya. Tak pikir kalau begitu, menurut saya, menurut aku itu kok bukan dermawan kalau begitu sama Gusti Allah. Lah kok begitu? Lah kamu itu hanya ngasih 1 loh, kamu mengharapkan 10. Begitu kok dermawan katanya. Jadi ini sudah orang sudah mahabbahnya kepada Allah. Orang dermawan kepada Allah itu ya semata-mata ibadah itu dinikmati, menghadap Allah dinikmati. Adapun dikasih atau enggak dikasih sama Gusti Allah diserahkan sama Gusti Allah saja, enggak usah dipikir. Ini wanita-wanita ahli ibadah zaman dulu ngomongnya kayak begitu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sowan kepada Allah dikasih ya manut aja baginda Nabi itu. Kasih 50 kali sholat. Inggih. Manut aja. Baginda Nabi ini sebakas manut not. Karena itulah digelari sebagai abd. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Menjalankan di waktu malam hambanya. Kenapa dikatakan hamba? Karena baginda itu manut begitu. Sama Gusti Allah itu nurut, dikasih apa aja mau. Sampai langit ya nurut aja. Maka sampai baginda Nabi dikali wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Baginda Nabi tidak pernah ngomong sampai naik dewe dari hatinya keluar begitu saja, enggak. Tetapi apa yang dibicarakan baginda Nabi, yang dikatakan baginda Nabi itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada baginda Nabi. Pokoknya gak diperintah ngomong, gak ngomong baginda Nabi. Manut begitu baginda Nabi. Malah kebanyakan itu takut keliru. Makanya begitu baginda Nabi di Taif, ya toh. Beliau itu diantemi sama batu, ya toh. Hadirin sampai malaikat-malaikat menawarkan baginda Nabi untuk menghancurkan orang Taif. Maka baginda Nabi itulah doanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu di antara kata-kata ilham takun bika aliyya ghadab fala ubali. Ya Allah, yang saya takutkan ini kalau engkau ini lo marah kepada aku. Saya ini punya salah terus engkau marah. Jadi begitu. Ada makhluk-makhluk Allah Taif itu loh kok melempari batu baginda Nabi. Yang dipikir baginda Nabi bukan makhluk ini melempari, bukan. Ini yang menggerakkan Gusti Allah. Ini Allah marah sama aku apa gimana ini? Illam takun bika aliyya ghadab fala ubali. Asal engkau enggak marah ya Allah, aku enggak peduli engkau apakan, Pak, aku nurut saja ya Allah. Aku nurut saja ya Allah. Jadi sebenarnya hamba. Itu namanya hamba. Duduknya kayak hamba, makannya kayak hamba. Maka baginda Nabi suatu kali ketika beliau itu makan, maka beliau ini makan seperti dongkrong, itu kayak seperti hamba. Seorang wanita berkata kepada baginda Nabi, makan kayak seperti hamba. Jangan. Hamba itu maksudnya budak gitu. Makan kayak seperti hamba sahaya aja. Maka baginda Nabi mengatakan tidak ada hamba yang lebih menghamba melebihi aku, katanya. Bangga jadi hamba, bangga bisa nurut kepada Allah, bangga bisa tawadhu begitu. Maka begitu ditawari baginda Nabi pengen jadi nabi yang jadi raja apa nabi yang jadi hamba? Ya Allah, saya pengen nabi yang jadi hamba saja. Semakin menghamba
memperlihatkan rengek-rengekan, memperlihatkan lapar, memperlihatkan senang syukur ketika dikasih walaupun sedikit. Senang baginda Nabi sehingga biar disayangi sama Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya hamba-hamba itu pemikirannya satu, bagaimana tuannya sayang. Pikirannya hamba seperti itu. Makanya baginda Nabi itu gak ambil resiko jadi raja kan itu rusak malah ke hatiku. Tentu saja ya enggak lah, baginda Nabi gak akan rusak seperti itu. Tetapi beliau milih yang terbaik, yaitu pengen jadi hamba. Sehari kenyang saya bisa syukur ya Allah. Sehari lapar maka saya bisa sabar. Sabarnya akhirnya diwelasi oleh Allah, syukurnya jadi disenangi sama Gusti Allah. Itu pemikiran hamba, hamba yang menghamba. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikasih wahyu salat 50 kali. Siap. Itu kena Nabi. Turun lagi. Ditanya sama Nabi Musa, berapa dikasih? 50 kali sehari. Woi, gak kuat. Umatmu gak kuat. Balik lagi. Suruh balik. Baginda Nabi balik lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya. Ini bukan berarti Allah Subhanahu wa taala tinggal di arah sana itu ini. Tetapi itu adalah tempat yang terbaik untuk sowan kepada Allah. Seperti halnya masjid dikatakan sebagai Baitullah, itu bukan berarti Gusti Allah tinggal di situ itu. Bukan, tetapi itu tempat yang terbaik untuk menghadap Allah, untuk ibadah kepada Allah. Nah, gitu loh. Kalau di bumi itu ada masjid, kurang lebihnya di atas itu juga, di langit juga ada masjidnya. Di masjid langit sana. Nah, di tempat menghadap Allah di langit di sana, itu di sana itu. Nah, di sana. Kalau di bumi itu ada Ka'bah, itu Baitullah, Ka'bah, maka di langit ada Baitul Ma'mur, ada Ka'bah langit sana yang diputari oleh para malaikat. Jadi jangan salah paham, Jangan dikira nanti duduk di sana begini enggak seperti itu. Paham? Gusti Allah itu yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi, yang menciptakan arsy, yang menciptakan seluruhnya. Mereka itu adalah makhluk dan wujudnya selalu diwujudkan oleh Allah. Ya. Kalau Allah nggak mewujudkan itu semua tidak ada. Makanya bukan Allah tinggal sama dia, mereka itu wujud karena masih diwujudkan Allah. Makhluk itu. Paham ya? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun bertemu dengan Nabi Musa alaihi salatu wasallam, maka Nabi Musa menyarankan supaya minta pengurangan. Maka akhirnya dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu dikurangi, maka sekian siap, turun lagi, ketemu Nabi Musa lagi, minta pengurangan lagi, sampai akhirnya itu sampai tinggal 5 waktu. Tinggal 5 waktu, Nabi Musa masih pengen lagi, ayo balik lagi, minta kurangi lagi. Hadirin, bagi Nabi saya sudah sangat-sangat malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah sangat malu kepada Allah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka akhirnya jadilah 5 waktu yang kita amalkan. Baginda Nabi tahu betul karena beliau sendiri yang menerima sholat ini, maka beliau mengatakan wa ju'ilat qurratu aini fi shalah. Memang sholat itu betul-betul penting dan betul-betul berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi tahu betul kalau baginda Nabi sudah sholat, maka baginda Nabi sholatnya itu panjang sampai 2 telapak kaki baginda Nabi itu bengkak saking senengnya sholat. Begitu baginda Nabi dikatakan kepada baginda Nabi, wahai baginda Nabi, engkau ini adalah hamba yang telah diampuni dosa-dosanya semuanya sebelum dan sesudah, dan tidak akan melakukan dosa
tetapi kok engkau masih berbuat kayak seperti ini amalnya. Maka baginda Nabi mengatakan bahwa wala akuna abdan syakura. Lah kalau sudah begitu, apakah aku ini jadi hamba yang syukur? Ya tentu saja aku harus syukur. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu menyampaikan wahyu salat ini kepada sahabat-sahabatnya. Dan akhirnya baginda Nabi pindah ke Madinah. Begitu pindah ke Madinah, maka salat ini dipindah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menghadap ke Baitul Maqdis. Ya ikut saja baginda Nabi. Baginda Nabi ikut pula. Namanya hamba, itu enggak ngengkel. Suruh menghadap kepada Baitul Muqaddas, maka baginda Nabi ikut selama kurang lebih berapa itu 7 bulan atau berapa? 17 bulan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka akhirnya baginda Nabi ini gak pengen sekali kalau kiblah itu dikembalikan lagi ke Ka'bah seperti kiblahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, menghadap ke Ka'bah. Karena ini jadi olok-olokan orang-orang Yahudi dan olok-olokannya orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrikin mengatakan katanya ikut Nabi Ibrahim. Lah kok ngadepnya ke Baitul Muqaddas? Kurang ajar ya. Sedangkan orang-orang Yahudi mengatakan katanya kami keliru katanya. Lah kiblatnya kok ikut kami ngadep Baitul Muqaddas. Namanya orang itu suka menyala-nyalakan seperti. Bagian Nabi akhirnya minta kepada Allah, sebenarnya dalam hati saja, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Pengen enggak ada wahyu, semoga-moga roh Allah Subhanahu wa taala dipindah lagi ke kiblatnya Nabi Ibrahim. Akhirnya dipindahlah ke kiblatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka hadirin yang dimuliakan, ya dipindah, ya akhir ikut juga bagi Nabi. Suruh apa saja ikut, itu namanya hamba. Pindah ke sana, semua mana-mana itu susah. Pindah ke Baitul Muqaddas, ya tetap saja itu menghamba kepada Allah, menghadap kepada Allah. Pindah menghadap ke Ka'bah, itu juga menghadap kepada Allah. Wong hakikatnya itu ngadep Allah. Gitu. Hakikatnya kan ngadep Allah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang mana channelnya? Beliau ini ketika mengajari sahabat-sahabatnya, maka sahabat-sahabatnya ini berlomba-lomba untuk sholat, menghabiskan waktunya waktu malam itu untuk sholat. Dan suatu kali baginda Nabi juga pernah sholat bersama sahabat-sahabat berjamaah sholat sunnah. Maka sahabat-sahabat ini butuhkan untuk ikut sholat bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau itu takut. Aku takut ini kalau sampai mereka itu kok terus sholat malam-malam begini terus sholat, ikuti aku, nanti akhirnya diwajibkan Gusti Allah, takutnya itu. Maka akhirnya baginda tidak mau sholat di luar, ya beliau sholatnya di dalam rumah. Sampai dipanggil para sahabat ini, baginda Nabi sudah waktu sholat, berarti nggak ngerti. Maka baginda Nabi akhirnya memberitahu, aku ini sengaja tidak muncul di hadapan kamu dikarenakan aku takut nanti kalau sampai diwajibkan jadi memberatkan umat. 5 waktu aja loh, itu sudah banyak yang bolong. Udah dikurangi. Dan nanti kalau terus diwajibkan tambah lagi sama sholat tahajud, ya bolongnya tambah banyak, hutangnya tambah banyak sama Gusti Allah, dan seperti itu. Akhirnya sholat. Ini sholat, kerjakan yang sungguh-sungguh.